Jemaat Gereja Kota Bogor, mari memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita datang sama Tuhan, ya kita mau beribadah bersama-sama. Izinkan Tuhan bekerja pagi hari ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Bapa di surga, selamat pagi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Buat kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan hadir saat namanya ditinggikan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Dia hadir. Apapun hari ini, apapun kondisi kita hari ini, pagi hari ini, izinkan Tuhan melawat kehidupan kita. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan angkat syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan angkat syukur bagimu setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu buat kasih setiamu. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mendatang. Kami mau sembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, di dalam nama Yesus. Siapkan hati kami ya Tuhan pagi
nama Yesus Tuhan, jamah kami dalam kebenaran firman. Biarlah firman-Mu yang boleh meneguhkan kami. Firman-Mu yang boleh membangkitkan setiap kami, membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita siap memuji Tuhan. Amin. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Seberapa banyak kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Kasih jempolnya di kameranya atau angkat jempolnya kepada Tuhan. Ya. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita percaya bahwa hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, kita mau tetap bersukacita karena hari ini telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, yes, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, yang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita. Datang sama Tuhan, kita percaya bahwa Yesuslah yang terutama dalam kehidupan kita. Amin ya. Ya, Dia tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita mendatang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menempati posisi yang terutama dalam kehidupan kita. Karena itu yang sangat kita butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau izinkan Tuhan untuk bertata dalam kehidupan kami. Kami mau jadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan lagu ini. Kita menyanyikan lagu ini yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita katakan yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya. Benar Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Sampai kapanpun kami mau mengasihi Tuhan, mencintai Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan, karena Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari Tuhan berbicara pada hamba-Mu, berbicara Tuhan pada kami semua. Biarlah firman-Mu yang boleh membebaskan kami, firman-Mu yang boleh mengubahkan kehidupan kami, meneguhkan kami. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Berbicara Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu semua, baik yang di Bogor maupun yang di Bekasi. Hari ini kita mau belajar ya. Beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Sebelum saya lanjut, suara saya terdengar dengan jelas sampai ke Bekasi? Jelas di Bogor. Oh, puji Tuhan. Di Bogor udah ya, sampai ke Taman ke Kencana sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Bilabong bagaimana di Bilabong? Aman. Aman. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Saya izinkan saya share screen ya. Oke. Hari ini temanya saya kasih tema yaitu mendengarkan dengan seksama. Ya, kalau kita menempatkan Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita, itu artinya kita harus belajar juga mendengarkan apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Apa sih apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita tidak hanya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang benar-benar kita mendengarkan arahan Roh Kudus, arahan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan ya. Nah, karena beberapa minggu ini kita belajar ya bahwa siapa Roh Kudus, apa sih pekerjaan Roh Kudus di bumi gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita ya.
yang pasti ya kita tahu sama-sama ya, pekerjaan Roh Kudus itu kan menghibur, meneguhkan kita, ya, mengingatkan kita akan kebenaran, ya, mengisyapkan manusia akan dosa, ya. Jadi makanya hari ini kita mau belajar, kita juga mau melatih diri kita, bagaimana sih kita melatih diri kita untuk mendengarkan dengan seksama. Itu ada kata seksama ya. Seksama itu artinya gini, kita benar-benar memang mengerti setiap arahan Roh Kudus, setiap apa yang mau disampaikan oleh Roh Kudus. Ya, kita membaca di Yesaya pasal 30 ayat 21. Di slide-nya memang sudah ada ayatnya, tapi tidak ada salahnya kita membuka Alkitabnya masing-masing ya. Ya, Yesaya pasal 30 ayat 21. Saya bacakan buat kita semua, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, saya ulangi, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, ya. Tuhan kita selalu memberi petunjuk. Makanya kita kenal hari ini Alkitab. Salah satu petunjuk yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku Yesus Juru Selamat, kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita, seharusnya firman Tuhanlah yang nomor satu dalam kehidupan kita. Ya, itu sudah prinsip. Artinya Tuhan sudah ajarkan segala sesuatu tentang kehidupan ini melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ya. Nah, makanya Roh Kudus diutus untuk mengingatkan kita akan kebenaran. Itu salah satu tugasnya Roh Kudus. Selain menghibur, menasihati, memberi kekuatan dan sebagainya. Ya. Nah, makanya hari ini kita mau coba melatih diri kita terus ya semakin bertumbuh mendengarkan suara Tuhan dengan seksama. Ya, apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui setiap peristiwa, mungkin setiap masalah yang kita hadapi, mungkin setiap dalam kehidupan inilah, gitu ya. Ya. Nah, sebelum kita ini tadi saya sudah singgung ya bahwa penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu. Ingat ya, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita mungkin hal-hal yang tersembunyi ya, yang belum disingkapkan, suatu hari akan disingkapkan kepada kita. Ya. Dan akan mengingatkan kamu kepada semua yang telah kukatakan kepadamu. Termasuk pada saat kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan, Roh Kudus akan mengingatkan sebuah janji yang pernah kita dapatkan. Janji firman Tuhan yang pernah kita dapatkan. Itulah tugas Roh Kudus gitu ya. Makanya suara Roh Kudus ini, kalau tadi kita lihat di Yesaya sini adalah seperti perkataan dari belakang. Nah, saya mau ilustrasikan begini. Pasti setiap kita ya, saya pernah, saya juga bukan pernah tapi sering ya. Kalau misalnya lagi bekerja ya, atau lagi belajar, biasanya kita suka setel MP3 ya, atau dari YouTube kalau di zaman sekarang ya. Ya apa lagu-lagu rohani kita kecilin ya sambil bekerja kita biasanya mendengarkan style itu ya. Tapi pertanyaan saya begini, apakah waktu kita fokus bekerja MP3-nya ya bunyi ya, musiknya bunyi ya, lagu-lagu yang kita style itu bunyi, tapi apakah kita menyimak lagunya? Tidak ya. Kenapa? Karena fokus kita ke
dalam pekerjaan kita. Betul ya? Sepakat ya? Ya, karena kalau kita udah fokus pada sesuatu, biasanya kita pasti mengabaikan suara-suara yang lain yang di sekitar kita. Kecuali mungkin ada satu titik di mana kita tiba-tiba mungkin ada musiknya yang bagaimana kita langsung alihkan fokus kita ke lagunya. Nah, itu beda, itu udah beda fokus. Tapi kadang-kala kita waktu kita bekerja, itu lagu jalan aja terus tanpa kita mendengarkan. Kenapa? Karena fokus kita sedang di pekerjaan kita, atau di saat kita belajar ya fokus kita di belajar. Atau mungkin saat kita ngobrol sama seseorang, itu lagu jalan terus ya, tetap jalan, tapi kita fokusnya adalah ngobrol dengan seseorang. Nah, kita mengabaikan si lagu. Nah, Tuhan bicara begini, kadang-kala kita juga seperti itu. Ya, Roh Kudus berbicara nggak? Roh Kudus berbicara. Tuhan berbicara nggak bagi kita? Tuhan pasti berbicara. Sampai kapanpun Tuhan pasti berbicara. Bahkan kalau kita lihat di Yesaya pasal 30, bangsa Israel pernah bilang begini. Aduh, intinya ya, intinya begini. Sudah stop berbicara tentang kebenaran Tuhan. Berhentilah berbicara kepada kami. Bangsa Israel sampai minta begitu sama Tuhan. Ya. Tapi Tuhan, apakah Tuhan berhenti berbicara? Tidak. Ya, Tuhan tetap berbicara pada umatnya. Kenapa? Karena itulah Tuhan kita, ya, tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Kalaupun ya kadang-kala kita mengabaikan, misalnya gini, Roh Kudus bicara sesuatu. Nah, seperti tadi, karena fokus kita ke masalah kita, fokus kita ke pekerjaan kita, fokus kita ke kesibukan kita, fokus kita ke rutinitas kita dan sebagainya, maka kita biasanya cenderung mengabaikan suara-suara yang datang, yang mengingatkan kita, kamu salah jalan, yang menegur kita, atau mungkin waktu kita lagi bergumul gitu ya, saking hebat itu pergumulan, jadi kita lupa dengan Tuhan, padahal Tuhan lagi berbicara menguatkan kita. Nah, biasanya cenderung seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita salah fokus gitu ya. Nah, hari ini saya rindu kita semua, kita mulai melatih diri kita untuk mendengarkan dengan seksama, gitu ya. Nah, inilah faktor-faktor penghambat, mungkin banyak ya, kita bisa tambahkan masing-masing pribadi, ya. Tekanan hidup bisa juga mengalihkan fokus kita. Jadi kita lupa Roh Kudus sedang berbicara. Lama-kelamaan suara itu kita abaikan, gitu, ya. Atau kesibukan kita, saking sibuknya, jadi kita lupa berdoa, saking sibuknya kita lupa mungkin membaca Alkitab dan sebagainya. Nah, liturgi ibadah pun bisa membuat kita tidak lagi mengandalkan Roh Kudus, bisa juga, ya. Atau budaya, apalagi intimidasi, gitu ya. Tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, stres, atau kehidupan modern, ya. Kehidupan modern juga bisa membuat kita mengabaikan suara dari Roh Kudus, gitu ya. Ini faktor-faktor penghambat, ya. Artinya ya kita pasti punya masalah pribadi masing-masing, ya. Dan biasanya masalah itu bisa mengalihkan fokus kita dari suara-suaranya Tuhan. Yang pasti Tuhan kita selalu berbicara kepada kehidupan kita. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan selalu berbicara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung dengan Roh Kudus, sangat bergantung dengan Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang begini, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi kita harus menyadari nih, pertama nih, kalau kita nggak menyadari ya kita nggak akan pernah bergantung dengan yang namanya Roh Kudus. Ya, karena apa? Satu-satunya pribadi yang Tuhan utus untuk menyertai kita di akhir zaman ini adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, setinggi apapun pendidikan kita, tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Artinya kita sangat bergantung dengan Roh Kudus. 2 ayat ini, Yesaya 55 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, kaknya situ besar ya, artinya
rancangan manusia dengan rancangan Tuhan itu pasti berbeda. Ya, setingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancangan. Artinya ada satu perbedaan. Artinya gini, dengan perbedaan ini harus meneguhkan kita bahwa saya sangat harus bergantung dengan Tuhan. Ya, saya harus bergantung dengan Roh Kudus. Ya. Amsal 19, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya. Nasihat di sini apa? Didikan di sini apa? Dari firman Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya, ya karena kita miliknya Tuhan, ya rancangan Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh bergantung dengan Tuhan. Ya, yang kedua, nah meluangkan waktu, ya mungkin ya kita bersyukur kalau kita sudah punya setiap hari kita membaca firman Tuhan, setiap hari kita sebelum mungkin memulai hari kita saat teduh dulu, merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Ya, itu cara-cara kita meluangkan waktu. Ya, menenangkan diri, berdiam. Artinya gini, berdiam itu bukan pasif, tapi gini, kita mencari Tuhan mau apa sih buat kehidupan kita, gitu ya. Jadi kita mendengarkan Roh Kudus berbicara, Roh Kudus yang meneguhkan, mungkin kita ditegur satu hal dan sebagainya. Ya, dari awal Kejadian sampai Wahyu Tuhan selalu berbicara. Ya, baik kepada bangsa Israel dan kepada kita di zaman hari ini. Nah, ini Yesaya 30 ya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya apa? Kita memang perlu meluangkan diri, meluangkan waktu kita untuk ambil waktu dengan Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, ya. Nah, setelah kita berdiam diri ya, kita dengarkan suara Roh Kudus, ya. Ya, bisa juga dengan cara membaca merenungkan firman Tuhan. Ya, mencari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Waktu kita ingat kepada janji-janji Tuhan, buka lagi ya firman-Nya. Dan itu bisa menguatkan kehidupan kita. Oh iya, Tuhan sedang membawa saya kepada tahap ini. Tuhan sedang mendidik saya. Tuhan sedang mengingatkan saya. Tuhan sedang menegur saya. Atau Tuhan sedang meneguhkan saya, gitu ya. Kadang-kadang kita dalam melakukan sesuatu kita suka putus asa, ya, suka yang kadang nggak fokus lagi, gitu ya. Nah, disitulah mungkin Roh Kudus bisa meneguhkan kita. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, 3 hal ya. Jadi kembali saya ulangi, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita harus bergantung dengan Tuhan. Itu dulu yang pertama. Langkah yang pertama kita harus menyadari, ya. Iya, saya bergantung, saya butuh Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, luangkan waktu kita, ya. Di masa-masa pandemik ini, ya mungkin itu salah satu cara tujuan Tuhan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, baru yang ketiga, ya kita belajar mendengarkan. Nah, ini kita harus latih, ya, mendengarkan suara Roh Kudus itu kita harus latih. Yang pasti bagi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, Roh Kudus sudah masuk dalam kehidupan kita, seharusnya kita bisa melatih diri kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Apapun keputusan kita, pengetahuan itu kita nomor 2-kan. Dahulukanlah kita bertanya kepada Tuhan, gitu ya. Atau waktu kita dalam keadaan menghadapi masalah dan sebagainya, ya kita belajar ingat kembali janji Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada kita. Itu bisa meneguhkan kita. Ya, bersyukur kalau kita biasa mencatat setiap janji Tuhan, atau bisa di handphonenya kita mencatat dan sebagainya. Itu bisa juga kita buka kembali untuk menguatkan hati kita. Ya, izinkan firman Tuhan bekerja, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu
Kami minta ampun Tuhan, kalau kehidupan kami Tuhan sungguh jauh daripada Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Tapi izinkan Tuhan pagi hari ini, biar firman-Mu yang mengubah kami. Firman-Mu yang membebaskan kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyadari Tuhan pagi hari ini, kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah, yang mengalami keputusasaan. Biarlah Tuhan hari ini, kami boleh dibangkitkan. Kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau belajar mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan. Kalau kau merasa sudah jauh dari Tuhan, hari ini datang kepada Tuhan. Izinkan Dia menjamah kehidupan kita masing-masing. Tuhan kita tidak terbatas oleh apapun. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi sungguh Dia ada bersama dengan kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari dengarkan suaranya. Mari ikuti petunjuknya. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan bicara bagi kami. Berbicara Tuhan meneguhkan kami. Melalui apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau dengarkan sebuah kesaksian dari keluarganya Pak Obden. Silakan Pak Obden. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami sekeluarga ingin mengucap syukur lewat puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini kami di rumah berenam. Saya Obden, istri Anita, anak pertama Aquila Nathanael. Ya, anak yang kedua Maria Forina, anak yang ketiga Yohanes Albright, yang keempat Obelia Esterika. Nah, kami ingin memberikan hidup kepada Tuhan setiap waktu untuk mendengar suaranya. Dan pujian ini kami berikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Siap. Ku sadar tak semua
tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Bapak Ibu, lagu ini diciptakan dalam kondisi anaknya buta sejak lahir. Karena itu kalimat lagu ini berkata, walau ku tak dapat melihat, mata Tuhan ciptakan untuk melihat. Tetapi anak ini terlahir dengan buta. Sehingga lagu ini diciptakan bahwa dalam hidup ini, walau ku tak dapat melihat secara jasmani, tetapi dia percaya dapat melihat secara rohani, yaitu hidup di dalam Tuhan adalah kesempatan. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Oke, terima kasih keluarganya Pak Obden. Ya, luar biasa ya. Walau tak dapat melihat, tapi hatiku tetap memandang kepada Tuhan. Pak Nyuman mau bagi berkat? Dari Bilabong?
Bekasi itu banyak. Rob, Wah, luar biasa. ayo Bekasi Mbak Yuli. Bekasi, silakan Bekasi. Ada yang mau bagi berkat Bekasi? Keluarga di Bekasi? Itu Mas Adi udah siap-siap tuh. Ayo Mas. Nah, Mas Adi, silakan Mas Adi. Salam, puji Tuhan, kami semua yang di Bekasi, puji Tuhan sehat, tidak kekurangan apapun. Terima kasih kami sekeluarga kemarin mengucapkan kepada kami keluarga, Mas Romi dan keluarga juga dan tante juga ya yang kami ucapkan terima kasih semoga atas apa yang dikerjakan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih kami sekeluarga udah ada kekuatan dari Tuhan. Walaupun sedikit demi sedikit ya nanti itu tetap kami imani. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan doa serta kepada kami keluarga dan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi, terima kasih keluarga di Bekasi. Semoga semua kesaksian bisa memberkati kita semua ya. Oke, baik kita mau tutup ibadah kita sebelum nanti kita fellowship untuk berbincang-bincang ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kita mau tutup dulu ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mohon kesediaannya untuk Pak Pendeta Obde untuk menutup doa berkat. Mari Bapak Ibu, anak-anak jemaat Tuhan di Bekasi, Bogor, kita menerima berkat dari Tuhan, berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani yang sempurna. Firman Tuhan menjadi kekuatanmu, menjadi peganganmu sepanjang minggu ini. Keluar masuknya engkau dari aman pintu rumahmu, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati buat tangan pekerjaanmu, melipat gandakannya. Tuhan yang membuat hidup keluargamu berlimpah dengan sukacita. Tuhan yang membuat anak-anakmu melihat masa depan yang penuh harapan. Tuhan yang memahkotai engkau dengan kasih setianya. Yes, amin. Menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Amin. Yang menyertai setiap jalan-jalanmu. Mulai hari ini engkau akan tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Amin. Terus
menghibur engkau. Roh Kudus menolong engkau. Yes. Dalam nama Amen. Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga di Bekasi, kakek dan Amen. nenek, keluarga Mas Hadi, suami istri, anak-anak, keluarga Mas Robi, suami istri, anak-anak, keluarga suami dan anak-anak, keluarga Nyoman, anak-anak, keluarga Romi, suami istri dan anak-anak, keluarga hamba-Mu Dalam nama Tuhan Yesus. dan anak-anak. Kami ini terpelihara sempurna di tengah padang gurun, Amen. di tengah kekeringan, di tengah ketandusan. Kami menikmati mana surgawi. Kami menikmati burung, puyuh, dan telurnya yang kami makan dan kami minum di masa kekeringan, di masa paceklik, di masa kelaparan, di masa penyakit sampar. Tuhan yang menjagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu, ya dan amin. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang sempurna dari Tuhan. Berkat Allah Bapa di sorga, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.